Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Ingin sedikit mempresentasikan tentang hakikat manusia menurut pandangan Islam. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal-usul kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, atau khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ad-Dahriyat surah ke-51 ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan suatu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Terdapat dalam Quran surah Yasin surah ke-36 ayat 78 sampai 79. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 29. Bahkan manusia satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran, terbukti dengan begitu banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan ihwal manusia dalam berbagai aspeknya, termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan Al-Quran untuk menyebut manusia. Setidaknya terdapat 5 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins atau al-nas atau unnas, dan kata basyar serta kata bani Adam atau Dhuhriyat Adam. Selanjutnya adalah asal-usul kejadian manusia. Menurut kitab suci Al-Quran, pada surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 28 sampai 29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Potensi-potensi manusia. Jalaluddin mengatakan bahwa ada 4 potensi yang utama yang merupakan fitrah dari Allah kepada manusia, yaitu yang pertama potensi naruliyah. Potensi naruliyah ini memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Potensi ini disebut juga potensi instinktif. Yang kedua ada potensi akal. Akal atau intelektual hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakannya dengan binatang. Yang ketiga ada potensi fisik. Atas anggota tubuh atau indera-indera yang dimiliki manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Potensi ini difungsikan melalui indera-indera yang sudah siap pakai seperti hidung, telinga, mata, lidah, kulit, otak, dan sistem saraf manusia.
Selain yang keempat ada fitrah. Selain potensi akal, sejak awal manusia telah dibekali dengan fitrah agama atau kecenderungan pada agama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Kemudian ada kelemahan-kelemahan manusia. Sebenarnya banyak, cuma di sini saya akan sedikit memaparkan dari beberapa. Yaitu yang pertama, manusia itu suka membantah. Hal ini terungkap dalam surah Quran Al-Kahfi ayat 56 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Selanjutnya, manusia itu bersifat lemah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28 yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Dan selanjutnya juga ada manusia itu zolim dan bodoh. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amanat zolim dan amanat bodoh. Selanjutnya, manusia itu kikir. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 100 yang artinya, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rumah Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Yang selanjutnya, manusia mencintai kehidupan dunia. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 20 yang artinya, sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Jadi kelebihan-kelebihan manusia yaitu makhluk Tuhan yang paling sempurna, mengabdi kepada Allah, makhluk yang dianugerahi akal, menjadi kafilah, bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian yang terakhir ada sifat-sifat manusia. Beberapa sifat manusia yang ada dalam Al-Quran banyak sekali. Sebenarnya sifat-sifat itu sebagai berikut. Yang pertama, manusia itu lemah. Firman Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua, ada manusia itu adalah lalai. Firman Allah yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya. Al-A'raf ayat 146. Yang ketiga, manusia itu bodoh. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah oleh manusia. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amanat yang zalim dan amanat bodoh. Al-Ahzab ayat 72.
Yang selanjutnya, manusia itu zolim. Firman Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidakkah dapat kamu mengingatkannya? Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat 34. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau ucapan yang saya sampaikan atau materi. Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan materi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.